Yogurt sering kita temukan di berbagai toko, swalayan, ataupun mall yang dijual dalam kemasan siap makan. Yogurt bisa dikonsumsi dengan dicampur makanan lain seperti contohnya buah. Lalu, bagaimana awal ditemukan yogurt? Sejarah yogurt. Yogurt merupakan makanan pokok dari beberapa negara di Asia Barat dan Timur Tengah. Kata yogurt diyakini berasal dari kosakata Turki yang berarti mengentalkan. Catatan sejarah menggambarkan penggembala nomaden yang membawa susu dalam kantong yang terbuat dari kulit hewan. Hal ini menyebabkan enzim dari kantong tersebut yang dibawa dekat dengan tubuh manusia menghasilkan panas yang cukup untuk memfermentasikan susu. Sehingga terbentuk makanan yang bertahan lebih lama dari susu yang kemudian disebut sebagai yogurt, hasil dari fermentasi susu. Pola konsumsi yogurt sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Misalnya, di Amerika Serikat dan Brasil, terdapat 6% penduduk yang mengkonsumsi yogurt setiap hari. Yogurt memiliki bermacam-macam cara penyajian. Bahan pembuatan yogurt. Bahan utama yang digunakan untuk pembuatan yogurt adalah susu. Dalam penelitian karakterisasi susu segar didapatkan yang pertama kadar lemak pada susu segar yaitu 3,8%. Kadar lemak ini dipengaruhi oleh jumlah nutrisi pakan yang diberikan. Kemudian yang kedua ada kadar protein susu sapi segar berkisar antara 1,5 hingga 4%. Kadar protein ini dipengaruhi oleh jenis pakan yang digunakan dan masa laktasi. Kemudian yang ketiga ada kadar kalsium susu sapi segar yaitu 143 mg per 100 gram susu atau setara dengan 0,143%. Kadar kalsium ini dipengaruhi oleh pakan yang diberikan seperti rumput gajah. Kemudian yang keempat ada kandungan fosfor dalam susu yaitu 60 mg per 100 gram susu atau setara dengan 0,06%. Kandungan fosfor ini dipengaruhi oleh kandungan fosfor pakan yang diberikan, di mana apabila kandungan fosfor pakan tinggi, maka kandungan fosfor susu yang dihasilkan juga cenderung tinggi. Proses manufaktur yogurt. Yang pertama ada initial treatment of milk. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan campuran yogurt seperti lemak susu, protein susu, dan stabilisator atau lain-lain. Yang kedua ada milk standardization and fortification milk. Untuk mencapai kandungan susu SNV atau solid non-fat content yang diinginkan, campuran susu diperkaya dengan susu bubuk konsentrat protein yang menghasilkan peningkatan semi. Kemudian untuk mencapai sifat karakteristik yogurt seperti tekstur, rasa, penampilan viskositas, dan untuk menghambat pemisahan laktos serum, maka ditambahkan stabilisator seperti pektin dan gelatin. Kemudian yang ketiga ada homogenization atau homogenisasi. Homogenisasi ini merupakan proses memecah gumpalan lemak menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga ukurannya menjadi kurang dari 1 mikrometer dan didistribusikan secara seragam ke seluruh matriks makanan. Proses ini merupakan proses yang paling penting jika yogurt memiliki kandungan lemak yang tinggi, di mana proses ini mampu membatasi pembentukan lapisan krim yang berbeda pada permukaan yogurt. Yang keempat ada pasteurization atau pasteurisasi. Pasteurisasi ini membantu dalam penghancuran mikroorganisme patogen yang ada dalam campuran susu serta denaturasi protein laktoserum untuk mencapai tubuh dan tekstur produk yang lebih baik, sehingga hal tersebut mempengaruhi struktur mikro dan sifat fisik yogurt yang menjamin keamanan produk. Yang kelima ada inoculation and fermentation. Dalam pembuatan yogurt jenis set yogurt dan stirred yogurt, tempat fermentasi berbeda satu sama lain, seperti wadah stainless steel higienis besar yang digunakan untuk kedua jenis yogurt tersebut. Kemudian selama proses fermentasi, laktosa berubah menjadi asam laktat karena aktivitas metabolisme bakteri. Nah, aktivitas metabolisme bakteri asam laktat tersebut yang membantu koagulasi protein susu dan produksi senyawa volatil terjadi yang memberi rasa dan aroma pada yogurt tersebut.
langkah terakhir yaitu cooling, di mana pendinginan yogurt melibatkan dua fase. Fase pertama melibatkan penurunan suhu coagum kurang dari 10 derajat Celcius yang menghasilkan penghambatan proses fermentasi sehingga menyebabkan yogurt dengan viskositas rendah. Fase pendinginan kedua melibatkan inisiasi penurunan suhu coagum kurang dari 20 derajat Celcius. Kemudian suhu yogurt turun menjadi 5 derajat Celcius dengan viskositas yang meningkat. Senyawa organik dalam yogurt. Yogurt mengandung beberapa senyawa organik, diantaranya protein, karbohidrat, kalsium, lemak, vitamin, dan mineral. Protein secara alami terdapat dalam susu dengan kualitas yang tinggi karena memiliki nilai biologis yang tinggi serta mengandung asam amino yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Protein susu yang terdapat dalam yogurt mengandung kandungan prolin dan glisin yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu biasa. Karbohidrat. Laktosa adalah karbohidrat utama yang ditemukan dalam yogurt. Secara keseluruhan, susu mentah mengandung sekitar 4,6% kandungan laktosa. Namun, jumlah laktosa diturunkan 20-30% selama proses fermentasi karena laktosa akan diubah menjadi bentuk glukosa dan galaktosa yang lebih sederhana melalui aktivitas metabolisme bakteri asam laktat. Kalsium. Yogurt diperkaya dengan trikalsium sitrat yang mengandung 1 gram per liter kalsium. Konsumsi yogurt adalah cara yang tepat untuk meningkatkan kadar kalsium. Kalsium akan bermanfaat bagi tubuh, salah satunya yaitu untuk mengurangi risiko patah tulang. Vitamin dan mineral. Yogurt adalah sumber yang kaya akan vitamin, folat, niacin, magnesium, dan seng. Vitamin yang terkandung dalam yogurt umumnya yaitu vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin B12. Selama proses pengolahan yogurt akan berisiko tinggi kehilangan vitamin. Hal ini dikarenakan vitamin lebih sensitif terhadap perubahan faktor lingkungan daripada mineral. Lemak. Kandungan lemak pada yogurt bergantung pada kandungan lemak dari campuran yogurt asli. Kandungan lemak pada yogurt rendah lemak maupun non-lemak sangat bervariasi, yaitu mulai dari 0,5% sampai 3,25%. Pada proses homogenisasi dan fermentasi, lemak dipecah menjadi asam lemak yang lebih mudah dicerna dan diserap. Selain senyawa-senyawa yang telah disebutkan, yogurt juga mengandung zat pemanis buatan yaitu sakarin dan aspartam yang digunakan untuk pemanis yogurt rendah atau tanpa gula. Selain itu, juga terdapat zat penstabil yaitu pektin dan gelatin yang digunakan untuk menciptakan rasa yang khas, tekstur yang khas, penampilan viskositas, dan juga berguna untuk menghambat pemisahan whey pada yogurt. Manfaat yogurt. Secara umum, yogurt adalah produk fermentasi yang sangat populer. Karena yogurt memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan manusia, konsumsi dan permintaan yogurt pun meningkat. Konsumsi yogurt setiap hari dapat membantu menjaga kesehatan usus. Yogurt yang difortifikasi memperbaiki nilai gizi yang tidak memadai, serta dapat mencegah penyakit akibat kekurangan gizi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa yogurt dianggap sebagai probiotik yang dapat meningkatkan kesehatan pencernaan, metabolisme, kekebalan, dan mungkin menghentikan reaksi onkogenik atau menunda terjadinya kanker dalam tubuh. Selain itu, yogurt juga dapat mengurangi hipertensi dan membantu melindungi dari osteoporosis. Sekian dan terima kasih.